Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah mencabut regulasi yang dapat merugikan industri baja dalam negeri. Terkait rencana Kementerian Agama meluncurkan mubalik bersertifikasi, Komisi 8 DPR RI menegaskan pelaksanaan sertifikasi tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ditemui usai menerima pimpinan sejumlah perguruan tinggi dari Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan para rektor perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara keberatan atas kebijakan kampus. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Senin 16 Maret 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen Pagi hari ini kita akan membahas tajuk hari ini mengenai Corona yang sudah menjadi pandemi. Dan ini kita telah mengetahui berbagai keputusan dari pemerintah telah dikeluarkan terkait dengan merebaknya virus corona. Di antaranya sudah ada beberapa kantor yang menerapkan work from home atau kerja dari rumah, dan juga ada beberapa lembaga pendidikan yang telah menetapkan untuk melakukan perkuliahan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Dan kita berharap juga semoga pemirsa yang berada di rumah ini tetap sehat dan juga tetap menjaga kondisi tubuhnya supaya tidak mudah terjangkit dengan wabah dari virus corona ini. Sebelum kita membahas mengenai tajuk hari ini pemirsa, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai headline dari media online yang terbit pada hari ini sebagai berikut. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menjelaskan sejumlah aturan pemerintah meringankan biaya masuk dan insentif untuk perusahaan baja asing, menyebabkan harga baja dalam negeri tidak kompetitif. Andre Rosiade menjelaskan Permendak nomor 110 tahun 2018 dan Surat Persetujuan Impor tahun 2019 menyebabkan peningkatan angka impor baja. Selain itu, Permen Peri nomor 32 dan 35 tahun 2019 juga menyebabkan industri baja semakin terpuruk. Ya, jangan sampai industri baja kita dihancurkan dengan regulasi-regulasi ada seperti yang kemarin. Ya, mereka dapat diskon biaya masuk, dapat insentif yang asingnya. Itu menyebabkan harga kita kalah dan kita tidak mampu bersaing. Nah, kita harus memastikan ya, DPR akan memastikan bagaimana industri baja kita bisa bersaing. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Amin menilai pemerintah harus berpihak pada BUMN, mengingat produk impor memperoleh dukungan insentif pajak sehingga harga jualnya lebih murah. Menurut Amin, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang tepat, maka akan menyebabkan industri dalam negeri pailit. Untuk itu, Amin mendorong kompetensi teknik dan moral pada SDM yang berperan penting terhadap kinerja BUMN. Pasar Indonesia ini, mereka itu mendapat insentif dari negaranya. Di sana itu didorong, diberi stimulasi sedemikian rupa, bebas pajak, bahkan diberi insentif gitu loh. Kemudian di sini juga seperti itu, akhirnya mereka mendapatkan insentif double gitu loh. Helmi dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Berita pertama pemirsa datang dari Komisi 6 DPR RI yang dorong daya saing industri baja lokal. Ini datang dari Komisi 6 yang mendorong pemerintah mencabut regulasi yang dapat merugikan industri baja dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan sejumlah aturan pemerintah meringankan biaya masuk dan insentif untuk perusahaan baja asing dan menyebabkan harga baja dalam negeri tidak kompetitif. Andre Rosiade juga menjelaskan Permendak nomor 110 tahun 2018 dan Surat Persetujuan Impor tahun 2019 menyebabkan meningkatkan angka impor baja. Selain itu, Permenprin nomor 32 dan 35 tahun 2019 juga menyebabkan industri baja yang semakin terpuruk.
Anggota Komisi 6 DPR RI, Amin, menilai pemerintah harus berpihak pada BUMN, mengingat produk impor memperoleh dukungan insentif pajak sehingga harga jualnya lebih murah. Menurut Amin, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang tepat, maka akan menyebabkan industri dalam negeri menjadi pailit. Untuk itu, Amin mendorong kompetensi teknis dan moral pada SDM yang berperan penting terhadap kinerja BUMN. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua, ini DPR RI soroti rencana mubalik bersertifikasi. Terkait rencana Kementerian Agama meluncurkan mubalik bersertifikasi, Komisi 8 DPR RI menegaskan pelaksanaan sertifikasi tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Asli Haidir mengatakan program sertifikasi mubalik yang direncanakan Kementerian Agama harus jelas dan ia menegaskan hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat dalam beragama. Terlebih menurutnya hal ini merupakan isu yang sensitif sehingga sosialisasi yang matang diperlukan. Asli Haidir meminta Kementerian Agama mengkaji ulang program ini karena masyarakatlah yang memberikan gelar ulama kepada mubalik yang mereka senangi. Coba dipikir-pikir lagi dan sosialisasi yang lebih matang supaya tidak banyak sekali keresahan-keresahan. Saya berharap kepada Kementerian Agama coba ditinjau ulang lagi. Seluruh mubalik itu tujuannya baik. Dan juga masyarakat pandai menilai yang mana dia suka mubaliknya, yang mana yang dia senang. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan program mubalik bersertifikasi ini tidak boleh membatasi seseorang untuk berdakwah. Ia menambahkan setiap mubalik memiliki hak untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maksudnya disertifikasi itu dalam rangka apa? Apakah dari sisi keilmuan mereka, dari sisi apa yang mereka tahu tentang agama atau tentang Pancasila atau tentang apa gitu. Karena kalau di masyarakat itu ya istilahnya kan sampaikan walau satu ayat. Kita pun boleh ceramah di masjid gitu. Afidan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pernyataan datang dari anggota Komisi 8 DPR RI Asli Haidir yang mengatakan bahwa program sertifikasi mubalik yang direncanakan Kementerian Agama harus jelas. Ia juga menegaskan hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat dalam beragama. Terlebih menurutnya hal ini merupakan isu yang sensitif sehingga sosialisasi yang matang harus dilakukan. Asli Haidir juga meminta Kementerian Agama mengkaji ulang program tersebut karena masyarakatlah yang memberikan gelar ulama kepada mubalik yang mereka senangi. Anggota Komisi 8 DPR RI, Lisa Hendra Joni mengatakan, program mubalik bersertifikasi ini tidak boleh membatasi seseorang untuk berdakwah. Ia menambahkan setiap mubalik memiliki hak untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, ini adalah program yang diharapkan nantinya dapat melegitimasi atau juga dapat memverifikasi dari mubalik-mubalik. Kita lihat bagaimana perkembangannya dan semoganya ini nanti dapat membuat strukturnya menjadi lebih baik lagi nantinya. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga, ini datang dari Komisi 10 DPR RI dorong keadilan bagi PTS. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan perguruan tinggi swasta selayaknya perguruan tinggi dalam negeri dan ini merupakan kebijakan kampus merdeka. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, para rektor perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara keberatan atas kebijakan kampus merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dede menilai tidak banyak kampus swasta yang mampu mengaplikasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan kampus merdeka dalam pembukaan prodi baru mewajibkan perguruan tinggi Indonesia bekerjasama dengan universitas internasional yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Hal tersebut dianggap memberatkan terutama bagi universitas swasta yang berada di kabupaten-kabupaten. Artinya tidak membeda-bedakan antara yang mana yang negeri, yang mana swasta. Karena jumlahnya juga sangat besar. Iya. PTS itu jumlahnya berapa ya Pak ya? 4.000 PTS. Ya, sementara yang negerinya kan kurang dari 1.000. Nah, ini yang menandakan bahwa memang perlu ada dukungan-dukungan kepada swasta.
Rektor Universitas Darba Agung Medan, Jaminuddin Marbun menilai kebijakan Kampus Merdeka tidak adil terhadap perguruan tinggi swasta. Ia berharap Komisi 10 akan menyampaikan permohonan rektor perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi besar bagi pendidikan di Indonesia dan patut mendapatkan perhatian yang sama dengan perguruan tinggi negeri. Ya, harapan kami dari rektor universitas swasta, semoga Bapak dari DPR ini menyampaikan permohonan kami ini kepada Bapak Menteri sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera. Septia dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan para rektor perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara keberatan atas kebijakan Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dede menilai tidak banyak kampus swasta yang mampu mengaplikasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan Kampus Merdeka dalam pembukaan prodi baru mewajibkan perguruan tinggi Indonesia bekerja sama dengan universitas internasional yang masuk dalam QS Top 100. Dalam hal tersebut dianggap memberatkan terutama bagi universitas swasta yang berada di kabupaten-kabupaten. Rektor Universitas Dharma Agung Medan, Jaminuddin Marbun menilai kebijakan Kampus Merdeka tidak adil terhadap perguruan tinggi swasta. Ia berharap Komisi 10 akan menyampaikan permohonan rektor perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi besar bagi pendidikan Indonesia dan patut mendapatkan perhatian yang sama dengan perguruan tinggi negeri. Ya, ini adalah kebijakan yang baru diterapkan atau juga baru ingin dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan mengenai Kampus Merdeka. Kita berharap semoga nantinya kebijakan ini dapat menjadi adil tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri tapi juga untuk perguruan tinggi swasta. Mirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti saya akan kembali lagi dan membacakan harian dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Di meja saya sudah ada 2 harian, tapi yang ada di tangan saya ini adalah dari Harian Pikiran Rakyat. Topiknya masih mengenai pandemik dari COVID-19 dan juga beberapa lagi mengenai keputusan-keputusan pemerintah yang dilakukan dalam rangka menangani virus corona. Selengkapnya kita akan bacakan dalam headline surat kabar hari ini. Harian pertama datang dari Kompas dan ini masih mengusung mengenai tema Indonesia memasuki fase kritis pandemik COVID-19. Angka kematian di Indonesia akibat COVID-19 mencapai 3,8%. Hal ini menunjukkan adanya fase kritis dalam penanganan virus corona. Atau mungkin juga kalau misalkan ini sudah diupdate lagi, sekarang angkanya mungkin sudah naik di sekitar 4, beberapa persen. Dan kita juga berharap semoga dengan angka kematian yang lumayan cukup signifikan ini kita juga dapat melakukan langkah antisipasi dan pasti tidak panik untuk menghadapi virus tersebut. Dan pemirsa, ini kita beralih ke harian yang kedua datang dari Pikiran Rakyat, 706 orang dalam pemantauan.
Dan jumlah warga Jawa Barat yang dipantau atau dicurigai aktivitas sosialnya berkaitan dengan COVID-19 sebanyak 706 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah selesai diisolasi pribadi sebanyak 256 orang dan masih dipantau adalah 448 orang. Kita bisa melihat jumlah yang mungkin cukup signifikan juga nih dari pemantauan yang dilakukan di Jawa Barat ini. Dan nantinya ini juga pastinya setelah 14 hari masa inkubasi kita berharap ada berita juga bagaimana kelanjutan dari pasien yang dikarantina supaya tidak kembali menimbulkan kepanikan publik. Setelah ini pemirsa kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas tema dari hari ini mengenai corona yang sudah menjadi pandemi bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Dan sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya pemirsa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan wabah virus corona atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 sebagai pandemi. Pasalnya jumlah infeksi di seluruh dunia telah lebih dari 121.000 di 121 negara termasuk di Indonesia. Bersama dengan penetapan pandemi ini tentunya kita harus lebih waspada terhadap virus corona agar tidak ikut terinfeksi. Pandemi virus corona di Indonesia telah memakan korban jiwa. Menteri Kesehatan RI atau Menkes Terawan Agus Putranto juga menghimbau masyarakat tidak melupakan penyakit lain, salah satunya dengan DBD. Dan pemirsa, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mengenai pandemi virus corona yang telah ditetapkan oleh WHO. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Corona jadi pandemi. Virus corona yang diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO. Untuk itu, DPR mendorong pemerintah untuk dapat memperketat upaya penanganan dan pencegahan terhadap virus corona. Seperti dengan menerapkan kebijakan satu pintu akses masuk dan keluar Indonesia untuk sementara waktu. Dan menutup penerbangan dari dan ke negara-negara yang memiliki angka infeksi virus corona yang tinggi. Selain itu, ditingkatkan upaya pencegahan di tempat-tempat umum dan transportasi umum, seperti memastikan kualitas kebersihan di setiap tempat tersebut, serta dengan menyediakan sabun atau hand sanitizer. Saat ini, pemerintah harus melakukan peninjauan ulang terhadap status bebas visa sebagai salah satu upaya dalam membatasi pergerakan orang guna mencegah meluasnya virus corona di tanah air. Kementerian Kesehatan harus dapat memastikan rumah sakit rujukan untuk menangani pasien terjangkit virus corona agar mampu mendeteksi dan menangani sejak awal infeksi terjadi, sehingga pasien tidak mengalami titik kritis yang menyebabkan keterlambatan untuk disembuhkan, serta memastikan setiap rumah sakit tersebut memiliki alat kesehatan yang lengkap dan memadai.
Ketersediaan stok alat pelindung diri atau APD, masker, sumber daya manusia tim medis, alat laboratorium, serta obat-obatan terkait sehingga dapat mempercepat penanganan terhadap pasien yang berpotensi terpapar virus corona. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk mengendalikan penularan virus corona dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap orang dalam pemantauan atau ODP dan upaya-upaya pencegahan yang akan terus dilakukan secara masif. Semoga masyarakat dapat selalu waspada dan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, tidak mudah panik ataupun percaya terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya secara pasti, serta berani memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit apabila mengalami gejala yang berpotensi seperti virus corona agar segera dapat ditanggulangi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati, dan dalam tajuk hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Rahmat Handoyo selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, subhanallah. Ya. Alhamdulillah, semoga selalu di dalam lindungan Allah, semoga amin, kita semua amin. sehat selalu kita semua juga. Buat bangsa semuanya, semoga amin, dan sehat. amin ya. Pak. Oke Pak, baik, kita terkait dengan isu corona yang sekarang ini sedang marak-maraknya Pak. Terjadi berbagai macam hal ini beberapa hari kemarin, ada yang mulai dari panik buying, ada yang sampai orang-orang berbondong-bondong berborong masker dan lain sebagainya Pak. Ini terlihat sekali kepanikan publik dan juga sebenarnya isu dari banyaknya orang yang bertambah positif corona seperti itu Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya tentu kita prihatin bersama ya, pemerintah sudah mengambil langkah dan sudah menetapkan sebagai suatu bencana nasional. Jadi ini adalah keprihatinan dan keseriusan pemerintah. Satu. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi sangat urgent, sangat komitmen. Karena apa? Saya katakan begitu, bahwa penanganannya itu langsung di bawah istana. Baik. Setiap hari bahkan 2 kali public hearing untuk konferensi pers melalui juru bicaranya ya. Itu saya kira ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka untuk menangani dan memerangi kasus corona ini. Dan kita bersama-sama bahwa corona ini adalah musuh bersama. Pasti akan kita bisa hadapi dengan bersama-sama dengan bersatunya seluruh elemen bangsa. Nah, memang saat ini tentu pemerintah sudah mengeluarkan beberapa protokol ya. Tinggal bagaimana kita untuk menyikapi dan melaksanakan protokol masalah komunikasi, masalah kesehatan, masalah kerumunan di publik. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang penting begini, bahwa ini sudah menjadi bencana nasional. Dan memang manusiawi ketika rakyat kita, masyarakat terjadi keresahan dan tanda petik panik itu ya wajar. Nah, kita himbau saja kepada masyarakat bahwa kita serahkan kepada pemerintah, kepada semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kesehatan kita, rumah sakit kita pasti akan mampu. Betul. Kalau toh kemudian rakyat kita himbau bagaimana protokol kesehatan kita ikuti. Ya ketika memang orang yang sakit, ya udahlah istirahat di rumah. Ketika terjadi sesuatu hal yang barangkali memunculkan kekhawatiran yang berlebih, ada tanda-tanda yang sesak napas, kemudian demam, ya segeralah komunikasikan dokter. Ketika dinyatakan dokter itu perlu ada isolasi, ada penanganan lebih lanjut, saya kira itu harus ditangani secara kesehatan. Tapi paling tidak begini, kita harapkan kepada seluruh rakyat bahwa mari kita jangan usah panik, bahwa kita juga perlu belajar kepada beberapa negara yang lain. Ternyata bahwa penyakit ini memang penyakit yang bisa sembuh sendiri, dan terbukti kemarin kita juga puji syukur sudah ada beberapa pasien kita yang sudah sembuh, gitu ya. Dan meskipun juga ada yang meninggal dunia, gitu. Tetapi harus disadari bahwa pasien-pasien yang meninggal dunia ini kan bukan faktor utama tunggal dari corona itu sendiri. Itu ada faktor penyebab-penyebabnya, mungkin barangkali ada penyakit bawaan yang sudah ada. Nah, untuk itu bagi saudara-saudara kita yang
tanda petik itu memiliki riwayat penyakit-penyakit yang tanda petik itu bisa memperkuat ketika ada tambahan penyakit itu, jadi mereka juga harus lebih waspada. Begitu. Baik Pak, tadi ini telah ditetapkan menjadi bencana nasional ya Pak, wabah dari corona ini sendiri, dan pastinya kita tidak bisa tinggal diam juga dalam menangani wabah corona ini. Tadi mungkin Bapak sudah menyebutkan bahwa kalau dari pemerintah sudah banyak himbauan ke masyarakat, tapi dari pemerintahnya sendiri dan juga mungkin dari Komisi 9 Pak, ada langkah seperti apa Pak untuk ke depannya? Saya kira kalau pemerintah kan sudah mengambil keputusan satu bencana nasional dan yang kedua dibentuk tim percepatan penanggulangan itulah. Ya saya kira juga pemerintah juga sangat respon keinginan dari parlemen dalam ini mulai Ibu Ketua DPR dibentuknya Satgas, kemudian dengan didorong untuk membentuk Satgas, kemudian pemerintah dalam Presiden membentuk tim percepatan. Saya kira sama lah, apapun namanya paling tidak itu ditarik pusat, ditarik di dalam kendali yang Presiden, di dalamnya ada beberapa lintas kementerian, lintas stakeholder yang lain dalam rangka penanganan ini. Nah saya kira tinggal bagaimana kita, pemerintah sudah menyampaikan himbauan, juga pemerintah daerah sekira. Jadi kalau terjadi kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan atau membutuhkan kerumunan publik, saya kira dihindarkan dulu lah. Saya kira juga sudah dikeluarkan protokol itu. Kalau memang bisa ditunda, kenapa tidak kita tunda dulu? Mau seminar, mau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan atau mengeluarkan banyak masalah, saya kira kita hindarkan dulu. Karena itu memunculkan kemungkinan potensi untuk proses penyebaran gitu. Jadi saya kira kita harus kita hindarkan. Dan saya kira pemerintah sudah melakukan itu, langkah-langkah itu. Kalau kita lihat ini pemerintah masih mengeluarkan berupa himbauan ya Pak ya. Kalau kita lihat dari beberapa negara lainnya ini sudah mengeluarkan kebijakan untuk lockdown. Apakah Bapak melihat pemerintah Indonesia akan melakukan hal tersebut ke depannya? Ya saya kira itu opsi juga bisa perlu dibuka juga. Kita harus melihat suasana proses perkembangan ke depan seperti apa. Kalau memang ternyata, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi, proses akumulasinya luar biasa, saya kira langkah itu bisa juga digunakan. Cuman kita juga harus tahu bahwa proses lockdown itu kan juga membutuhkan energi yang besar, biaya yang besar, kemudian kesiapan logistik kita yang besar. Nah ini harus kita pikirkan. Saya kira pemerintah juga sudah berpikir ke arah sana. Seandainya ada plan B, plan A, itu terjadi tidak sesuai dengan harapan, saya kira langkah-langkah darurat pun pasti pemerintah akan kita dorong untuk mengambil langkah seperti itu. Karena memang kalau lockdown itu memang paling efektif. Efektif dalam rangka untuk mengkanalisasi dalam proses penyebaran, tidak menyebar kemana-mana. Tetapi kita juga harus, apakah kita siap atau tidak, ya memang kita harus pikirkan bersama-sama, dan ini sudah menjadi kajian dari pemerintah. Nah kalau memang itu tadi, intinya kalau memang terjadi di luar kendali atau kendalinya luar biasa, kapitalisasinya, prosesnya itu yang semakin meningkat, saya kira itu salah satu opsi yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Itu masih menjadi opsi Pak, tapi sebenarnya seperti apa sih Pak keadaan yang memungkinkan untuk Indonesia ini ternyata harus di lockdown, atau mungkin hanya beberapa daerah tertentu saja seperti DKI Jakarta kan katanya sudah ada setiap kecamatan yang positif seperti itu? Ya, saya mengacu pada China ya. China itu kan salah satu Hubei itu kan begitu ada langsung di lockdown. Dengan harapan agar proses transformasi kegiatan alur mudik dari provinsi satu dengan yang lain itu tidak tersebar. Dan itu cukup berhasil walaupun memang sudah begitu besar. Tapi saya kira kalau di Jakarta memang sudah ada wacana seperti itu. Jadi menarik juga ketika ada satu kasus yang beberapa tempat yang sudah terjadi seperti itu, dan kalau kapitalisasinya atau ternyata isunya itu banyak yang itu, saya kira juga wacana itu juga bisa kita kembangkan. Cuman tidak mudah yang kita bayangkan. Taruhlah Jakarta itu kita lockdown, terus kegiatan itu antara Jakarta dengan Depok dengan yang lain dan yang lain itu begitu masif tingginya, sehingga ya kita harus pikir bareng-bareng bersama-sama lah kalau jadi. Kalau alternatif itu saya setuju. Tetapi kita pikirkan bersama-sama yang paling matang begitu. Baik, karena pasti lockdown bukan hanya tentang kesehatan, tapi ekonominya juga pasti akan berdampak. Semua bahan-bahannya luar biasa. Baik, Bapak, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kita juga akan masih membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai isu virus corona yang sudah menjadi pandemik. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda.
Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan kita masih membahas mengenai tajuk hari ini. Tadi saya telah berbincang-bincang dengan Bapak Rahmat Handoyo dan sekarang kita juga kedatangan salah satu narasumber yang lainnya. Ada Bapak Soleh Partaonan Daulay, masih juga dari anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Bapak Soleh. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir pada Suara Parlemen hari ini. Ya. Dan Pak, tadi kita bersama dengan Pak Rahmat Handoyo telah membahas mengenai isu dari lockdown tadi yang terakhir. Menurut Bapak, apakah sebenarnya Indonesia atau mungkin DKI Jakarta ini juga perlu melakukan isu yang sama, lockdown seperti itu Pak? Karena kita melihat banyak sekali nih masyarakat yang berpendapat bahwa tidak aman meskipun hanya berupa imbauan untuk self-isolation saja. Ya, pertama sebetulnya Indonesia itu sudah memiliki banyak aturan perundang-undangan yang terkait dengan ini, penanganan wabah dan bencana. Khusus soal lockdown itu, dalam istilah perundangan kita itu namanya karantina. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, mestinya pemerintah merujuk ke situ. Sekarang ini sudah saatnya pemerintah merujuk ke situ. Di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ada 3 jenis karantina yang bisa dilakukan. Pertama, karantina rumah, di mana jika ada seseorang, satu keluarga tertentu yang katakanlah dinyatakan terinfeksi atau kena penyakit tertentu dan kemudian mereka itu diisolir di dalam rumah tersebut dengan catatan semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan itu disediakan oleh pemerintah dan termasuk juga pengobatan dan alat-alat medis disiapkan gitu. Jadi itu namanya karantina rumah ya. Jadi saya kira itu juga bisa dilakukan, tapi dengan tentu kita harus melihat di mana saja orang-orang itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya karantina rumah sakit, di mana karantina rumah sakit itu adalah mengisolir orang-orang yang terinfeksi di rumah sakit yang ada, dengan catatan memang dijaga ketat, tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu keluarga lagi gitu kalau memang sudah terduga dan suspek, apalagi sudah terinfeksi. Dan tentu di rumah sakit ya peralatan yang standar sudah dimiliki oleh pemerintah, apalagi pemerintah kita mengatakan bahwa 132 rumah sakit yang disiapkan pemerintah itu kan dinyatakan sudah betul-betul bisa untuk menangani penyakit ini. Dan karena itu tentu kalaupun ada karantina rumah sakit itu saya kira sudah bisa diberlakukan sekarang ini, karena memang ini kita sudah masuk pada pandemi global di mana memang nggak ada lagi batas ruang dan waktu yang menyebabkan perkembangan virus ini semakin besar, terutama di tanah air kita ini yang luas
wilayah sangat luas, kemudian jumlah penduduknya sangat banyak begitu. Kemudian karantina yang ketiga itu adalah karantina wilayah, di mana karantina wilayah itu adalah karantina yang seperti dalam istilah bahasa Inggrisnya lockdown. Lockdown itu artinya wilayah tertentu, satu area tertentu, satu kota tertentu, bahkan satu negara tertentu dikunci. Dikunci artinya tidak boleh lagi keluar orang dari tempat tersebut, orang itu harus stay di rumah, dan kalaupun keluar itu adalah untuk urusan yang sangat-sangat urgent sekali. Jadi kalau tidak tetap diminta di rumah. Sembari pada saat yang sama pemerintah dan juga aparat yang terkait itu melakukan tugas-tugas yang diperlukan dalam rangka membasmi, memerangi virus yang sedang ada itu. Nah, memang tidak mudah ya melakukan karantina wilayah ini atau lockdown yang diistilahkan di luar negeri itu, karena itu akan banyak sekali hal-hal yang diperlukan, terutama keamanan pangan ya, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat itu harus ada, nggak boleh misalnya dia kosong, karena kalaupun dia misalnya karantina selama sebulan atau 1,5 bulan misalnya seperti itu, ya tentu itu kebutuhan pangan selama masa itu harus disiapkan gitu. Kemudian kalau lockdown yang kewilayahan seperti ini, tentu orang sekolah juga di rumah, kalau bisa bekerja juga di rumah, menghindari pusat-pusat perbelanjaan, menghindari kerumunan, tidak ada lagi kegiatan keagamaan yang sifatnya kerumunan, jamaah dan lain sebagainya itu. Dan saya kira itu salah satu cara yang dilakukan oleh negara-negara. Sebetulnya kan kalau kita lihat tipologi negara-negara di dunia ini untuk menghambat perkembangan virus ada 3 sebetulnya. Yang pertama tipologi Cina, itu yang disebut dengan lockdown. Tapi kalau kita melakukan lockdown itu berarti di sana itu memang ada kekuasaan otoriter semacam itu untuk merumahkan dalam tanda petik masyarakatnya gitu. Itu yang pertama, cara yang dilakukan oleh Cina, yaitu dengan lockdown. Ada negara lain seperti Italia, kemudian Manila untuk kota Manila ya di Filipina, kemudian ada Denmark misalnya, yang terakhir Spanyol juga lockdown. Kemudian ada gaya yang dilakukan Korea Selatan. Korea Selatan itu dia tidak lockdown, tetapi dia melakukan upaya sampling yang luar biasa besar. Jadi mengetes banyak orang dengan masif sekali, dites ke sana kemari, dicari betul orang secara random dengan sekian juta misalnya sampel yang akan disiapkan, dan mereka sanggup untuk melakukan uji laboratorium dengan kecanggihan yang mereka miliki. Tetapi tentu ini biayanya nggak murah, karena itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak biaya. Kemudian yang ketiga gayanya Singapura. Singapura itu dia melakukan kontak tracing, mengecek orang-orang misalnya yang sudah pernah berhubungan atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Nah, itu dilakukan. Nah, 3 hal ini sebetulnya kalau kita atur, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 6 tadi, tahun 2018, itu sebetulnya bisa, ya, bentuknya bisa bentuk karantina. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari semua yang saya jelaskan tadi, kira-kira ini pemerintah ini mau pilih yang metode mana? Sampai hari ini saya lihat belum ada, termasuk diantaranya sekarang ada instruksi-instruksi dari kepala daerah. Itu saya kira adalah kebijakan lokal, bukan kebijakan nasional. Padahal pemerintah kita sudah membentuk gugus tugas ya. Misalnya gugus tugas ini orientasinya ke situ, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan memerangi virus ini. Mohon maaf, ini bukan hanya masyarakat biasa, bahkan politisi di kelas dunia sekalipun sudah terkena. Itu ada presiden Brasil misalnya yang dikabarkan kena, istrinya Perdana Menteri Kanada misalnya seperti itu, bahkan artis Hollywood seperti Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson. Kemudian ada lagi misalnya tokoh-tokoh politisi yang lain ya di seluruh dunia ini udah banyak sekali yang kena. Jadi artinya tokoh-tokoh besar sekalipun itu bisa kena virus ini, apalagi lah misalnya masyarakat biasa. Karena itu virus ini tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal macam-macam itu, dan karena itu ini memang harus sama-sama diperangi oleh kita semua, dan pemerintah harus menjadi panglima perang yang berdiri di barisan terdepan untuk mengantisipasi penyebaran dari virus corona ini. Oke, baik Pak. Ini tadi Bapak juga mengatakan bahwa banyak sekali tokoh dunia yang telah terjangkit dengan virus corona tersebut, dan berarti ini kan juga sudah menjadi concern dari dunia sendiri untuk bagaimana menghadapi virus corona. Sebenarnya Pak, dari Indonesia sendiri sudah ada belum langkah atau kerjasama dengan negara atau juga institusi dari luar negeri untuk melakukan langkah penanganan corona? Menurut saya Indonesia punya hubungan yang sangat baik dengan dunia internasional, terutama dengan WHO. Kan kemarin tuh WHO sudah mengirim surat ke Presiden untuk melakukan tanggap darurat nasional, ke status yang dirubah jadi tanggap darurat nasional. Dan saya kira itu adalah bagian dari bentuk kerjasama yang baik itu, sehingga
concern dari dunia internasional ke Indonesia itu cukup lumayan bagus gitu. Kemudian sebelumnya kan juga negara-negara lain sudah mewanti-wanti Indonesia. Betul. Jangan merasa puas dulu karena tidak ditemukan pada waktu itu ya. Ada sekitar 2-3 minggu kita di belakang gitu loh untuk ditemukannya virus ini di Indonesia. Dan sudah diingatkan oleh negara-negara lain supaya kita tetap siaga, waspada, karena memang perkembangan virus ini memang agak susah diidentifikasi karena tingkat keunikannya. Dan di samping itu Indonesia juga punya hubungan bilateral juga dengan negara-negara lain, dan termasuk juga saya kira dengan lembaga-lembaga penelitian internasional yang bisa saja dalam bentuk kerjasama pertukaran sampel untuk mencari vaksin, pengobatan, dan lain sebagainya yang terkait dengan ini. Dan Indonesia pada waktu berkembangnya flu burung di Indonesia, kita itu sebetulnya berhasil dan banyak diapresiasi oleh negara-negara lain, dan banyak sekali penghargaan yang diberikan kepada Menteri Kesehatan pada waktu itu, yaitu Ibu Siti Fadila Supari, yang terkait dengan keberhasilan kita untuk bertahan dan memerangi flu burung. Nah, mestinya contoh-contoh yang sudah pernah kita lakukan dan keberhasilan yang pernah ada itu bisa diterapkan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, itu yang menurut saya sekarang belum kelihatan. Sebetulnya ini kan saya mengkritik ini dalam konteks bukan mencari yang salah, tetapi dalam konteks bagaimana mengingatkan pemerintah agar ini dijadikan skala prioritas utama gitu. Jangan misalnya ini kan baru berapa orang nih, baru sekian orang, 69 orang dan lain sebagainya. Karena perkembangan virus ini dia bukan deret hitung, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sekarang kan kita lihat tuh loncatannya kan tinggi sekali. Terus berkembang. Nah, terus berkembang. Kecuali kalau kita bisa memutus mata rantainya. Nah, itulah yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah. Kita putus mata rantainya dengan cara apa? Ada banyak tadi cara. Itu sudah ada dalam undang-undang, sudah dipraktekkan oleh negara-negara. Tinggal kita sekarang memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Dan ini mungkin juga yang akan menjadi pertanyaan terakhir nih untuk Pak Rahmat dan juga Pak Soleh. Pak, dari Komisi 9 sendiri seperti apa ini harapannya dan juga penanganan ke depannya ini, mengingat sebentar lagi masa reses juga akan berakhir, akan ada langkah seperti apa menangani isu yang sebenarnya sekarang sudah sangat meresahkan dan juga banyak sekali masyarakat yang telah panik untuk menghadapi corona ini, Pak. Mungkin dari Pak Rahmat boleh, Pak? Ya, kalau kita kan sekarang masa reses ya, tetapi jauh sebelum masa reses kita kan sudah melakukan sering komunikasi dengan pemerintah. Paling hal yang kita sampaikan kepada pemerintah adalah kita langsung sidak khusus kepada rumah sakit, terutama adalah yang Sulianti Saroso misalnya. Kalau dari sisi kesiapan pemerintah dari rumah sakit, saya kira percayalah bahwa kita sudah punya pengalaman, tadi yang betul yang Pak Dole, bahwa kita sudah punya pengalaman success story terkait dengan flu burung misalnya. Tapi yang kita juga mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPR, bahwa bagaimana kita juga harus belajar dari beberapa negara yang sudah berhasil tanda petik ya, meskipun ini masih terus berlangsung. Kita juga perlu kita komunikasi baik dan diplomatik, kita komunikasi dengan bidang kesehatan. Saya kira sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana bahwa opsi-opsi mana yang akan dipilih. Karena ini harus penuh, harus kehati-hatian, tetapi juga harus langkah cepat. Betul bahwa pemerintah juga tidak menutup telinga, tutup mata bahwa masukan-masukan dari semua pihak selama ini sudah dikerjakan. Meskipun ada beberapa tanda petik, ada beberapa yang perlu kritik. Saya kira itu kritik yang membangun. Tadi apa disampaikan oleh Pak Dole bahwa opsi-opsi yang perlu dilakukan itu karantina mana yang mana sesuai dengan undang-undang, kan konstitusi kemudian diperintahkan dalam undang-undang kan memungkinkan sekali. Nah, terkait dengan karantina memang kita juga harus perlu dikaji, perlu dipersiapkan, dan satu hal lagi yang memungkinkan nanti adalah kesiapan logistik kita itu nantinya. Kalau ternyata di negara lain terutama China yang itu sudah berhasil karena memang logistiknya memperkuat dan sistem politiknya sangat memungkinkan. Nah, kaitannya dengan Komisi 9, kita sudah bekerja dari awal. Sebelum kasus ini berjalan pun, kita sudah mewanti-wanti, tolong kita tingkatkan kewaspadaan, tolong kesiapan dari rumah sakit, tolong yang dulu berhasil kita siap-siap untuk ketika terjadi suatu hal seperti ini. Nah, saya kira nanti ke depan, biar kita juga ikut memberikan proses penenangan kepada masyarakat, kita akan coba komunikasi dengan terus baik, walaupun saat ini kita reses, kita terus komunikasi dengan pemerintah, dengan menteri, dengan dirjen, dengan yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersama-sama, untuk memerangi bersama. Ingat, ini sudah menjadi pandemik. Bahwa ini adalah, betul kata Pak Dole, bahwa ini adalah karakternya unik sekali. Nah, kalau di trennya di negara asal China kan sudah mulai menurun, tapi ketika kita ini kan sudah mulai naik nih. Naik ya kita, Pak. Dan naik pun tanda petik kapitalisasinya jumlahnya juga semakin meningkat. Tapi tentu menjadi concern kita parlemen dengan pemerintah nanti bersama-sama agar kita bisa memerangi dengan baik begitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Soleh seperti apa, Pak?
Ya, ini kan sudah nyata di Indonesia bahwa ini tidak bisa dipungkiri lagi kita sedang melakukan respon ya, respon terhadap penyebaran virus ini. Nah, karena itu saya berharap pemerintah langsung melakukan aksi-aksi yang diperlukan. Kemarin itu Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa puncaknya nanti di Indonesia diperkirakan bulan Mei. Ini ada konsekuensi sebetulnya kalau bulan Mei. Kenapa? Karena pada bulan itu kita sedang melaksanakan bulan puasa di Indonesia. Dan tentu saja orang yang sedang puasa itu bisa saja ketahanan tubuhnya juga berkurang begitu. Nah, karena itu tentu antisipasi terkait dengan ini juga perlu disiapkan oleh pemerintah kita gitu. Dan rasa-rasanya kan tidak mungkin kita melarang orang ya untuk melaksanakan ibadah seperti itu, tetapi yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Kemudian kalau memang betul nanti bulan Mei puncaknya itu, berarti kan pada saat puncak dia kan langsung turun, tidak seperti itu. Ada masa-masa fase di mana nanti dia bisa, mungkin kalau kita berhasil memeranginya akan pelan-pelan turun. Karena itu bisa jadi bulan Juni atau Juli itu masih, artinya masih ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasinya. Nah, kalau memang bulan Juni Juli juga belum, yang perlu diantisipasi oleh pemerintah kita juga adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena ada 230.000 warga Indonesia jamaah haji kita yang akan diberangkatkan ke tanah suci. Nah, ini kan tentu saja kalau misalnya bulan Juni Juli ini belum selesai, berarti mereka kan tidak bisa berangkat. Sedangkan sekarang saja umroh itu tidak diterima oleh pemerintah Saudi, apalagi misalnya pada bulan Juni Juli itu belum bisa diselesaikan masalah perang terhadap virus corona ini. Karena itu tentu pemerintah juga harus menyiapkan berbagai simulasi yang diperlukan supaya masyarakat tidak resah. Karena ingat, persoalan haji ini bagi sebagian masyarakat kita adalah persoalan iman yang sangat fundamental, sehingga banyak di antara mereka sebetulnya walaupun ada corona ini tidak takut begitu untuk kita berangkat. Dan itu fakta, karena ada sebagian dari cita-cita hidupnya itu adalah yang terakhir adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Betul. Nah, karena itu ini pemerintah harus mengatur skenario-skenario itu sehingga nanti kalaupun terjadi katakanlah pilihan yang paling sulit itu tidak jadi berangkat haji, pemerintah harus meyakinkan warga negara kita bahwa mereka hanya ditunda 1 tahun misalnya seperti itu. Dan tapi konsekuensi ditunda 1 tahun itu pendaftaran yang akan naik haji itu akan makin panjang, antriannya akan makin panjang. Nah, itu skenario-skenario itulah yang menurut saya harus disiapkan oleh pemerintah. Di samping yang lainnya itu tentu sekarang ini pemerintah harus melengkapi lagi fasilitas-fasilitas kesehatan kita untuk mengobati yang sakit, kemudian meningkatkan lagi edukasi, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya masyarakat kita ini paham, tidak panik buying, kemudian tidak ada ras misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu kita berharap pada masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi, bergotong royong untuk sama-sama membantu pemerintah dalam rangka memberikan informasi yang objektif, yang benar, yang valid kepada masyarakat. Hindarkan hoax, hindarkan pembohongan, hati-hati memilih berita, cari sumber berita yang benar, dengarkan pemerintah, kemudian kalaupun mengambil berita-berita dari dunia internasional, carilah lembaga-lembaga yang bisa dipercaya untuk dijadikan sebagai rujukan. Ya, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Rahmat dan juga Pak Soleh. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Bapak Soleh Patronan Daulay dan juga Bapak Rahmat Handoyo selaku anggota dari Komisi 9 DPR RI. Kita berharap semoga wabah dari virus corona ini akan segera berakhir dan pastinya nanti dari pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapinya serta masyarakat tidak panik, begitu ya Pak ya? Dan pemirsa, sekaligus juga ini mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.